Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Baik, para jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa bergabung kembali bersama kita Badan Dakwah Islam PT Donggi Snoro LNG dalam kajian bulanan. Dan untuk kajian kali ini, kita akan melanjutkan kembali kajian mengenai kitab Tamamul Minnah dan melanjutkan kembali mengenai tata cara sholat jenazah ya, bersama Ustadz Agus Hendra Gunawan. Dan alhamdulillah Ustadz sudah bergabung dengan kita. Baik Ustadz, insya Allah kita selesai sampai jam 13.30 Ustadz ya. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tamamul Minnah. Sebentar. Kelihatan amat? Halo? Kelihatan. Kelihatan ya? Tape tentang tata cara sholat jenazah. Kita sudah bahas macam-macam lah ya. Tentang memandikannya udah. Sekarang kita bahas tentang tata cara sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan secara melintang dari arah kiblat dengan cara kepala yang mayit berada di sebelah kanan kiblat dan kedua kakinya di sebelah kiri kiblat. Ya, ini tata cara sebelum nyolatin, maka biasanya mayit itu akan dibaringkan di depan, kemudian kakinya biasanya ke arah sebelah sana, ya, kepalanya ke arah sebelah sana. Nah, kemudian ini di arah kiblat. Kemudian imam berdiri sejajar dengan kepala mayit apabila mayat tersebut laki-laki. Ya, jadi kalau Ahmad jadi imam sholat jenazah, maka posisi Ahmad ya ada di depan kepalanya. Ya, kalau mayitnya itu laki-laki. Dan di tengahnya apabila mayitnya perempuan, ya di rahimnya. Dan makmum berbaris di belakang imam beberapa soft. Ya, syukur-syukur banyak yang nyolatin ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an tidak mau memulai sholat jenazah sebelum 40 orang. Sebelum 40 orang. Kenapa? Karena kalau bisa sampai 40 orang, ya, kalau bisa sampai 40 orang, kemudian 40 orang itu bertauhid kepada Allah, maka doa 40 orang ini bisa jadi syafaat buat mayit. Maka mudah-mudahan kita nanti mati disolatin sama orang-orang yang bertauhid. Apalagi sampai 40 orang. Ya, apalagi sampai lebih lagi. Taib. Dari Bughalib al-Khayyat berkata, aku menyaksikan Anas bin Malik radhiyallahu an mensolati jenazah seorang laki-laki sejajar dengan kepalanya. Sebentar Ahmad, ada kayak hilang gambarnya ya. Sebentar. Gak kelihatan gambar Ahmad. Sebentar. Taib, sebentar.
Taib. Dari Ghalib Al-Khayyat, aku menyaksikan Anas bin Malik mensolati jenazah seorang laki-laki sejajar dengan kepalanya. Saat diangkat, didatangkan jenazah seorang wanita dari Quraisy atau dari Ansar. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Abu Hamzah, ini adalah jenazah Fulana bintu Fulan. Solatilah dia, maka ia mensolatinya dan berdiri di tengahnya. Di antara kami ada Al-A'la bin Ziyad Al-Adawi. Ketika melihat perbedaan tempat berdirinya bagi laki-laki dan wanita, ia bertanya, wahai Abu Hamzah, apakah demikian Rasulullah SAW berdiri? Sebagaimana engkau berdiri untuk laki-laki dan sebagaimana engkau berdiri untuk wanita. Ia menjawab, ya. Maka Al-A'la menoleh kepada kami dan mengatakan, hendaklah kalian hafalkan. Jadi pasti kalau ada mayat laki-laki, ketika mau sholat jenazah, imam berada di depan kepalanya. Tapi kalau perempuan ada di mana tadi? Di rahimnya. Ya, di tengahnya. Nah, ini sunnah buat orang yang pengen jadi imam dan bagaimana posisi dia ketika di depan jenazah. Kemudian bertakbir 4 kali takbir. Boleh dibaca Ahmad? Bertakbir 4 kali takbir, dan 4 takbir ini adalah rukun, dan sebagian fuqaha menganggap yang rukun adalah takbiratul ihram saja dan sisanya adalah sunnah. Hal ini telah ditetapkan dalam banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bertakbir 4 kali, hanya saja boleh kadang-kadang bertakbir 5 atau 6 kali hingga 9 kali. Ya, jadi seperti Hamzah ya. Hamzah itu paman Nabi disolatin 9 takbir. Jadi kalau yang umum di kita, kalau sholat jenazah itu 4 takbir. Ya, padahal sebenarnya ada yang 5, ada yang 6, sampai 9 kali. Ya, cuman kebanyakan orang dengan 4 takbir. Nah, ada yang menyatakan takbir pertama itu yang rukunnya. Dan ini bedain sama sholat Idul Adha, Idul Fitri Ahmad. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, takbiratul ihram itu nggak dianggap apa nggak masuk satu, nggak. Tapi kalau sholat jenazah, ya takbiratul ihram itu termasuk masuk ke dalam satu takbir. Ya, jadi kalau lagi sholat Idul Adha, Bapak Ibu kan rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua 5 kali, maka takbiratul ihram tidak dianggap. Jadi kalau di total jadi 8 ya. Ya, kemudian rakaat kedua kan Allahu Akbar, nah itu nggak dianggap. Ya, nggak dianggap masuk ke satu. Tapi kalau dalam sholat jenazah, takbiratul ihram itu masuk ke dalam satu takbir. Ya. Kemudian nomor 4, lanjut dibaca. Yang 4, dibaca setelah takbir yang pertama surat Al-Fatihah dan salah satu surat dari Al-Quran. Dari Talhah bin Abdillah bin Auf, ia berkata, saya mensolati sebuah jenazah di belakang Ibnu Abbas. Ia membaca surat Al-Fatihah dan mengatakan agar kalian ketahui bahwa ini adalah sunnah. Dalam satu riwayat An-Nasa'i bahwa ia membaca surat Al-Fatihah dan salah satu surat serta ia mengeraskan bacaannya. Ketika selesai ia berkata, ini adalah sunnah dan benar. Jadi kebanyakan kita amat kalau sholat jenazah itu cuma baca Al-Fatihah doang ya. Nah, di takbir pertama tuh. Ya, padahal dalam riwayat An-Nasa'i, Ibnu Abbas itu dia selesai baca Al-Fatihah, dia baca salah satu surat. Bahkan dia ngerasin bacaannya. Ya, makanya ini jadi dalil boleh-boleh saja sekali kita mengeraskan dalam sholat sunnah. Misalnya Ahmad mau ngasih tahu anak-anak nih, kalau bacaan sholat qobliyah duhur atau sholat apa dia yang biasa dibaca diem itu dibaca kencang sekali-kali boleh, ngajarin ya, ngajarin. Jadi Bapak Ibu, yang beda pada pembahasan ini adalah bahwa ternyata Ibnu Abbas itu pernah baca Al-Fatihah saja di rakaat pertama, tapi ternyata dalam riwayat An-Nasa'i
beliau membaca surat Al-Fatihah dan salah satu surat. Jadi menurut saya mah gimana imamnya ya. Kalau kita rokat Allahu Akbar, kita baca Fatihah ternyata imamnya masih belum takbir yang kedua, kita baca surat. Ya, cuman memang kebanyakan orang make yang riwayat Bukhari ya. Riwayat Bukhari itu yang mana Ahmad? Yang cukup Al-Fatihah saja di takbir yang pertama. Tapi kalau di riwayat An-Nasai, dia ada Al-Fatihah dan surat yang pendek. Ya, pokok ada surat yang dibaca pokoknya. Ya, yang rajih bahwa Al-Fatihah adalah rukun karena keumuman sabda beliau, la salata illa bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat melainkan dengan baca Al-Fatihah. Yang disunnahkan adalah membacanya pelan dalam salat jenazah. Adapun riwayat bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatraskan bacaannya, maka tujuannya adalah mengajari manusia bahwa bacaan tersebut adalah sunnah dan benar sebagaimana hal itu disebutkan di akhir hadis. Jadi Bapak Ibu, takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua, lanjut Ahmad. Kemudian bertakbir yang kedua dan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dasar hadis Abu Umamah dari salah seorang sahabat Nabi bahwa yang disunahkan dalam sholat jenazah adalah seorang imam bertakbir, kemudian membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama secara pelan, kemudian bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikhlaskan doa untuk jenazah pada takbir ketiga, tidak membaca apapun di dalamnya, kemudian salam dengan pelan. Baik, di takbir yang keberapa? Yang keempat, ya. Jadi kalau takbir kedua, kita baca apa tuh tadi? Solawat. Dan solawat yang dibaca adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayat dari Ka'ab bin Ujrah, ya. Ada kurang lebih 8 sholawat Ibrahimiyah itu. Nah, salah satunya yang rutin kita baca, ya, yang ketika sholat. Kemudian setelah itu ya takbir ketiga ya, takbir ketiga baca doa, ya. Nah, ini yang jadi masalah, banyak yang nggak hafal doanya kecuali Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu doang gitu ya. Padahal doanya banyak ya. Kalau nggak salah ada berapa model, ada 4 model doa-doanya. Kemudian kemudian eh, takbir keempat tidak baca apapun, kemudian salam dengan pelan. Ibnu Hazm rahimahullah dan Asy-Syaukani rahimahullah berdalil dengan hadis ini bahwa bacaan Al-Fatihah dan sholawat kepada Nabi SAW dibaca setelah takbir pertama. Sementara jumhur ulama berpendapat sesuai dengan rincian yang telah saya sebutkan dan ini dikuatkan oleh Syalbani rahimahullah. Syalbani berkata, adapun teks salawat kepada Nabi SAW dalam salat jenazah, saya tidak mendapatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga yang zahir bahwa salawat dalam jenazah tidak ada teks yang khusus, bahkan diucapkan sebagaimana dalam teks yang sahih dalam tasyahud dalam salat 5 waktu. Jadi bagaimana cara baca salawatnya? Ya, maka bacaan salawatnya kembali kepada salawat yang dibaca lagi tasyahud, yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Taib. Kemudian bertakbir dengan sisa takbir dan berdoa setelah seluruh takbir untuk mayit dan mengikhlaskan doa untuknya berdasarkan hadis Abu Umamah yang telah terdahulu peringatan diucapkan oleh banyak imam bahwa doa setelah takbir ketiga untuk mayit dan setelah takbir yang keempat untuk seluruh kaum muslimin. Saya tidak mengetahui dalil atas hal ini. Adapun yang ditunjukkan oleh hadis-hadis adalah doa untuk mayit saja pada semua takbir ini. Ya, jadi Bapak Ibu mau jadi takbir ketiga doa yang banyak. Nah, pendapat yang lain juga ada yang mengatakan takbir keempat juga doa. Ya. Nah, doa-doanya nanti kita akan bahas ya. Jadi Bapak Ibu cuman ada pendapat kalau takbir keempat itu bukan buat mayit, tapi ditujukan untuk siapa? Untuk kaum muslimin dan muslimat.
Cuman kata penulis, beliau tidak mengetahui dalil tentang masalah itu. Ya, jadi saya ulangi, takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat. Sholawatnya berarti kembali pada sholawat yang terbaik itu Ibrahimiyah lagi tasyahud. Kemudian takbir yang ketiga doa, ya bertakbirlah dengan berdoalah dengan doa yang banyak, ya. Jangan sampai kita berdoa dengan tidak ikhlas, karena ketika berada di sisi mayit maka berdoalah dengan doa-doa yang baik, karena malaikat mengaminkan. Karena malaikat mengaminkan. Apalagi ketika Anda berdoa, ya Anda adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai 40 orang, maka ini menyebabkan syafaat buat mayit, ya. Kemudian kata beliau, saya katakan mungkin landasan mereka dalam hal tersebut ada riwayat yang dinukil dari Nabi, doa Nabi SAW, ya Allah, Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Namun yang lebih utama adalah berdoa seperti yang telah dinukil ini. Jadi Bapak Ibu, doa doa di takbir yang ketiga ya adalah doa-doa yang bagus yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah di sini ternyata nggak ada doanya. Sebentar Ahmad ya, saya itu doanya cari ini. Sebentar doa. Doa-doanya tuh diantaranya ya. Nah ini dia. Ah ya. Taib. Jadi doa-doa sholat jenazah di takbir ketiga nih. Kelihatan Ahmad? Kelihatan Ustaz. Allah maghfirlahu warhamhu kalau itunya laki-laki ya. Kalau perempuan Allah maghfirlaha. Tapi kalau kita nggak tahu tuh laki apa perempuan udah Allah maghfirlahu saja. Tapi kalau banyak Allah maghfirlahum. Biasanya kalau di mana di Mekah Madinah kan banyak ya. Maka Allah maghfirlahum. Baik saya baca. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i was salji wal barat wa nakihi minal khataya kama naqaita minal khataya kama naqata thawbal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa alan khairan min ahli wa zawjan khairan min jauzi wa adkhilul jannah wa aizu min adzabil qabri wa azabin nar. Ahmad apal sampai mana? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Cuma segitu doang. Ya, masih kurangnya masih banyak banget kurangnya ya. Nah, ini banyak Bapak Ibu yang belum hafal doanya. Tapi Pak Ustadz kalau saya doanya alhamdulillah warahmatullahi ya nggak apa-apa. Cuman diulang-ulang aja gitu ya, diulang-ulang. Tapi kalau mau komplitnya seperti ini. Ya, komplitnya seperti ini. Jadi ini coba bayangin ya kalau kita mati didoainnya kayak begini Ahmad. Ini keren banget doanya artinya. Coba baca artinya. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dirinya, berikan rahmat-Mu kepadanya, selamatkan dan ampuni dosa-dosanya, muliakanlah tempat tinggalnya dan luaskanlah kuburnya. Cucilah dirinya dengan air, es, dan embun, lalu bersihkanlah dirinya dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan kain putih dari noda. Berikanlah ganti kepadanya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan istri yang lebih baik dari istrinya. Masukkan dirinya ke dalam surga dan peliharalah dirinya dari siksa kubur atau siksa neraka. ya taib ya. Jadi Masya Allah ini doa kan buat laki-laki ya. Ya. Kalau buat perempuan berarti jadi suami yang lebih baik daripada suami ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang pertama yang masyhur di kalangan kita, akan tetapi banyak kaum muslimin yang tidak hafal ya.
Ini komplit, bayangin doanya indah banget. Kalau Bapak Ibu meninggal, ada orang yang tulus ikhlas doain. Makanya yang datang ke sholat jenazah kita ya teman-teman kita. Yang datang ke sholat jenazah adalah orang yang memang ya kita berteman. Maka pastikan teman-temanmu adalah teman-teman yang soleh. Biar nanti dirimu mati, dia mendoakannya tulus. Apalagi itu teman hafal doa sholat jenazah. Kemudian ada lagi doa yang kedua. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyalal islam wa man tawfaitahu minna fatawaffatu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhilluna ba'dahu. Artinya, Ahmad? Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan yang mati di antara kami, yang hadir di sini dan yang tidak hadir di antara kami, yang kecil dan yang tua di antara kami, yang laki-laki dan perempuan di antara kami. Ya Allah, siapapun yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah ia dalam Islam. Dan siapapun yang Engkau matikan di antara kami, maka matikanlah ia dalam keimanan. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami mendapatkan pahala seperti yang diperoleh orang ini, dan janganlah Engkau sesatkan kami setelah kematiannya. Masya Allah, ini doa yang kedua ya. Nah, makanya biasanya kalau takbir ketiga itu kan panjang Ahmad, ya kan? Hmm. Lama gitu. Kalau takbir keempat cepat biasanya, ya kan? Hmm. Ya, kalau Bapak Ibu suka sholat jenazah di mana di Mekah, Madinah, itu kalau takbir ketiga lama banget. Nah, takbir keempat biasanya cepat. Ya bahkan nggak baca apa-apa. Ya. Kemudian yang ketiga, Allahumma inna fulana ibna fulani fi zimmatik wa habli min jiwarik faki min fitnatil qabr wa azabin nar wa anta ahlul wafa wal haq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini juga tidak apa sih, tidak populer ya, tidak populer padahal artinya bagus sekali ini ya, dan ini termasuk doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud. Itu doa yang ketiga. Ada lagi doa yang keempat. Allahumma abduka abdu abdika wa abdu amati wa abdu amatika ihtaj ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabihi wa in kana muhsinan fazid bi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Artinya Ahmad, Ya Allah, hambamu dan anak dari hamba perempuanmu, hamba perempuanmu ini membutuhkan rahmatnya. Engkau maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu dengan menyiksanya. Kalau ia orang baik, tambahkanlah kebajikannya. Kalau ia orang jahat, ampunilah dosa-dosanya. ya Allah, kalau ia orang baik tambahkan kebaikannya yang mati ini ya. Kalau Hmm. ia orang jahat ampunilah dosa-dosanya. Ini doa yang ketiga ya, yang ketiga, yang keempat berarti ya. Yang Hmm. keempat yang jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Kemudian, nah kalau mayat balita beda lagi Ahmad doanya, bukan pakai yang tadi. Hmm. Kenapa beda Pak Ustadz? Lah, kan anak kecil belum balik mah belum ada dosa. Hmm. Yang makanya bukan Allah magfirlahu warhamhu. Kalau Allah magfirlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu dan seterusnya atau empat doa yang kita baca tadi itu buat orang dewasa. Hmm. Ya, karena kita banyak dosa. Tapi kalau anak kecil belum balik, meninggal, ya, maka Anda boleh baca doanya begini. Ya, satu, nih, ya, eh Allahumma aizu min adzabil qabr. Ya Allah peliharalah dia dari siksa kubur. Atau Allahumma ij'alhu faratan wa dukhran liwalidayhi wa syafi'an mujaban. Allahumma tsakil bihi Ya Allah, berilah dirinya mawazinahuma. dari siksa kubur. Ya, kemudian wa'azim bihi ujurahuma wa alhiqhu bisalihil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim. Nah, ini banyak nih Ahmad. Ya, ini Hmm. doa. Ah, kalau yang simpel, kalau mayitnya siapa tadi? Anak kecil, ini dua nih Ahmad. Satu yang Hmm. di atas, Hmm. yang satu di sini nih. Allahumma aizu min azabil qabr. Itu yang paling gampang. Ini kan panjang kalau yang kedua nih. Nah, Hmm. ada lagi yang pendek nih Ahmad ini nih. Coba baca Ahmad Arabnya. Allah. Allahumma ja'alhu.
Allahumma ij'alhu lana faratu wassalafa wa ajro. ajran. Ajran. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai pendahulu. Maksudnya duluin orang tuanya. Wasalapan, simpanan. Wa ajran, dan pahala untuk kami di surga. Jadi Bapak Ibu perlu dibedakan antara doa anak kecil dan doa orang dewasa. Kalau anak kecil boleh yang pendek, Allahumma aizu min adzabil qabr. Ya. Kalau yang pendek lagi yang kedua, Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajran. Taib, kita kembali lagi ke pembahasan yang kita sedang bahas. Itu tadi macam-macam doanya ya, macam-macam doanya. Kemudian bertakbir yang kedua, udah tadi. Kemudian bertakbir dari sisa takbir berdoa. Doanya boleh, tadi sudah saya share ada 4, Bu ya. Buat anak kecil ada 3. Kemudian ya salam. Boleh melakukan salam 1, boleh 2. Kalau di Mekah Madinah berapa amat? Satu. 1. Tapi boleh juga ya 2. Nggak apa-apa kalau di Indonesia kan 2. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbir alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahidatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mensolati jenazah lalu bertakbir 4 kali dan melakukan 1 kali salam. Jadi jangan heran kalau ada orang salam cuma 1 kali. Kayak sholat juga boleh Pak Ahmad. Begini, kan cara salam itu kalau lagi sholat ada 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum saja tuh. Ya. Jadi beda-beda. Nah, yang terakhir ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, yang terakhir dari Aisyah begini doang Ahmad kalau lagi sholat. Assalamualaikum. Gini aja sedikit. Ke kanan saja. Biasa kan kita kalau sholat kanan kiri ya, itu yang afdal. Tapi ada juga riwayat dari Aisyah, salamnya cuma ke kanan saja sedikit, ya nggak ke kiri. Nah dalam sholat jenazah juga sama. Ada yang 1 salam, ada yang 2 salam. Ini diperbolehkan dua-duanya. Ini dalil, lanjut. Ini dalil. Ini adalah dalil untuk 1 kali salam. Adapun dalil untuk 2 kali salam adalah sebagaimana telah sahih dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata ada 3 hal yang Rasulullah SAW melakukannya dan ditinggalkan manusia. Pertama, salam dalam sholat jenazah sebagaimana salam dalam sholat. Taib. Jadi Bapak Ibu kalau Indonesia 2 kali. Kalau di Arab ya 1 kali. Dua-duanya ada dalilnya. Ya. Syekh Albani rahimahullah ya mengatakan telah tetap dalam Sahih Muslim dan selainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi SAW melakukan 2 kali salam dalam salat. Dan ini menjelaskan bahwa ini maksud pernyataannya dalam hadis yang pertama seperti salam dalam salat, yakni 2 kali salam yang telah dimaklumi. Ya, boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Kemudian kita masuk kepada catatan dan peringatan. Selesai itu. Ya, saya ulangi ya. Nih, lihat saya nih sholat nih. Mayitnya laki-laki, posisi saya di mana? Ahmad, Di posisi kepalanya, saya di pala. Mayitnya perempuan, posisi saya di tengah. di tengah, di rahimnya. Kemudian saya bilang Allahu Akbar. Ya, ini udah masuk takbir 1 nih. Apa yang saya lakukan? Baca Fatihah. Atau dalam riwayat Nasai, Fatihah dan plus surat. Ya, Allahu Akbar. Kedua tuh. Ya, yang kedua baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madalahu واغسله بماء والثلج والبرد تكي من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من جازيه wadul jannah min azab al-qabri wa azabin nar. Allah ya, boleh ditambahin yang lainnya. Allah maghfir li hayyina wa maitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa sana. Allah min ahyatana minna fi al-islam wa tawfina wa tawaffat al iman. Allah la tahrimna ajrahu wa la tudhilluna ba'da laghfirana wa lahu. Jadi ada 4 kurang lebih doa-doa pada takbir yang ketiga. Nah takbir yang keempat langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Ya boleh ke kanan sekali, boleh ke kiri 2 kali. Ya. Terus catatan dan peringatan. Lanjut. Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata, mensolati orang kafir dan berdoa memohon ampunan untuknya adalah haram dengan nas dari Al-Quran dan ijma. Saya katakan Saya dalil di katakan. atas adalah firman Allah. Dan janganlah kalian sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kalian berdiri atau mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nggak boleh orang kafir dimintain ampun. Nggak boleh. Kalau udah Hmm. mati ya. Hmm. Kalau lagi hidup boleh mintain apa? Hidayah yang bagus mah. Ya Hmm. Allah berikan hidayah kepada siapa orang kafir. Apalagi itu orang kafir yang memang Anda berteman dengannya dan berharap dapat Hidayah. hidayah. Tapi kalau misalnya orang kafirnya sudah mati, maka kita nggak boleh mendoakan. Ya, kemudian dan haram hukumnya mendoakan orang kafir yang Hmm. sudah mati. Kemudian semakin banyak orang yang mensolatin jenazah, maka makin afdol. Makanya Hmm. paling enak amat yang meninggalnya di Masjidil Haram, Iya. Masjid Nabawi. Ya, karena yang nyolatinnya banyak, Bang. Ya, kalau di kita berapa Ahmad? Ya, mungkin kalau yang banyak tuh yang matinya Jumat kali ya. Sekalian habis sholat Jumat. Tapi kalau yang matinya Senin, Selasa, Rebo, Kamis, ya mungkin ya mudah-mudahan kalau orang yang soleh banyak yang nyolatin ya. Semakin banyak yang sholat, makin bagus. An Aisyah dan Nabi SAW kala ma min mayyitin nusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ata kullahum yashfa'una lahu illa syufi'a fi wa fi riwayatin illa ghufira lih. Artinya Ahmad. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang mayit yang disolati oleh satu umat kaum muslimin yang mencapai 100 orang, semuanya memberikan syafaat kepadanya, melainkan akan bisa memberikan syafaat untuknya. Dalam satu riwayat, melainkan akan diampuni baginya. Masya Allah, makanya kalau ada yang banyak nyolatin dan kita kalau ikhlasin diri kita kalau nyolatin orang walaupun gak kenal, ya kan Hmm. pahala buat kita 1 kirot karena Hmm. nyolatin jenazah ikut ke kuburan yang laki-laki ya 2 kirot. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa nyolatin, bagus kita doa yang bagus. Kalau kita nggak bisa datang ke kuburannya, bagus doain yang benar, yang bagus, yang khusyuk, ya. Apalagi kalau sampai 100 orang. Dalam riwayat Ibnu Abbas, tidaklah ada seorang muslim yang meninggal. Lalu berdiri 40 orang untuk mensolatinya. Mereka semua tidak menyekutukan Allah. Itu 40 orangnya nggak syirik ya. Dengan sesuatu apapun melainkan Allah Azza wa Jalla akan berikan syafaat kepada mereka untuk sang mayit. Masya Allah. Ya, makanya penting belajar tauhid agar tidak syirik. Dan ternyata orang yang bertauhid itu nyelamatin diri sendiri dan nyelamatin orang lain. Nyelamatin diri sendiri karena dia tidak menyekutukan Allah. Nyelamatin orang lain doanya bisa menjadi syafaat buat mayit. Apalagi itu orang bertauhidnya jumlahnya 40 orang. Kemudian yang ketiga disunahkan memperbanyak shaf di belakang imam dan menjadikannya 3 shaf atau lebih. An Abi Umamah radhiyallahu kala Rasulullah SAW ala janazatin wa ma'u sab'atu nafar fajala salasatan soffan wasnaini soffan wasnaini soffan. Lanjut. Dari Abu Umamah, dia berkata Rasulullah SAW mensolati jenazah beliau bersama 7 orang. Maka beliau menjadikan mereka 3 orang satu saf, 2 satu saf, dan 2 lagi satu saf. Jadi gimana Ahmad? Jadi kan ada berapa orang itu? 7 orang. 7. Ya, 3 orang di depan, 1 saf.
2 orang satu sop, udah berapa tuh? 5 ya. Hmm. Terus 2 lagi di belakang. Jadi berapa sop? 3 sop. Tiga. Hmm. Ya. Jadi kalau kita sholatin jenazah biasanya banyak ya, banyak. Banyak sampai ke belakang-belakang sampai 10 sop alhamdulillah bahkan lebih. Tapi kalau cuman yang nyolatinnya cuman dikit ya, nyolatinnya berapa orang di sini nih? 7 orang. Maka Nabi SAW menjadikannya 3 sop. 3 sop di depan. Satu sop di depan 3 orang, di tengah 2 orang, di belakang dua orang. Jadi pas 3 sop ya. Alhamdulillah. Kayaknya jarang di Indonesia 3 sop mayit ya. Hmm. Biasanya sampai lebih, alhamdulillah. Ya. Kemudian nomor 4, lanjut Ahmad. Apabila tidak ada yang bersama imam, melainkan satu orang, maka ia sholat di belakangnya dan tidak sholat di sampingnya, sebagaimana dalam sholat yang lain. Dari Abdullah. Dari Abdullah bin Abi Tolhah bahwa Abu Tolhah memanggil Rasulullah SAW menuju Umair bin Abi Tolhah ketika wafat. Maka Rasulullah datang kepadanya lalu mensolatinya di rumah. Mereka, rumah mereka. Mereka Rasulullah SAW maju dan Abu Thalhah di belakang beliau. Sementara Ummu Sulaim di belakang Abu Thalhah dan tidak ada bersama mereka selain mereka. Taib. Jadi Nabi cuma berdua ya. Biasanya Hmm. Ahmad kalau sholat berdua gimana? Kanan kiri Oh, kan oh, rapat kanan ya. kiri. Ya, Ahmad sebelah kiri, jadi imam kanan orang rapat. Tapi hmm. karena ini sholat apa? Ini aja. Karena ini sholat jenazah ya, maka maka Rasulullah SAW datang lalu mensolati di rumah mereka. Rasulullah SAW maju dan Abu Talha di belakang beliau. Kenapa? Karena ini sholat jenazah. Kemudian sementara Muslim di belakang Abu Talha. Jadi tetap 3 sop ya Ahmad ya, cuman satu-satu. Hmm. Ya tetap ya 3 sop tapi satu-satu. Jadi kalau kita lagi sholat berjamaah bersama teman, maka yang bagus kan sebelah kiri imam, sebelah kanan makmum, sebelah-sebelahan. Dan samping sejajar. Tidak mundur sedikit. Ya, tapi yang bagus sejajar. Tapi kalau sholat jenazah, maka imam di depan, makmumnya mundur di belakangnya. Persis di belakangnya. Ya, nah ini pernah terjadi kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyolati, tadi beliau di depan, kemudian satu lagi apa tadi? Di belakangnya lagi. Jadi persis ini Nabi, ini sahabat. Karena cuma berapa orang tadi Ahmad? 2 orang. Ya. Tapi kalau yang tadi kan hadisnya 7. Nabi di depan 3, di tengah Hmm. 2, di belakang 2. Jadi pas Hmm. 7 tuh. Kemudian yang paling berhak, ayo, yang paling berhak. Yang paling berat untuk menjadi imam dalam sholat jenazah adalah orang yang mendapatkan wasiat sang mayit. Nah, Kemudian Ahmad wali. boleh tuh Ahmad tuh. Ahmad misalnya nanti saya nanti kalau mati tolong yang jadi imam. Sholat jenazah saya itu si fulan gitu. Hmm. Kenapa? Karena dia ngerti doa-doanya, ya, dia juga bagus sholatnya. Nah, jadi yang paling berhak itu yang dapat wasiat, ya. Kemudian baru wali atau wakilnya, ya. Wali ini berarti bisa jadi anaknya Ahmad. Hmm. Ya, misalnya Ahmad meninggal, maka siapa yang paling gede itu? Arfah. Arfa, ya. Cuman masalahnya Arfa tahu nggak doa-doanya gitu loh, Hmm. ya. Nah, jadi jangan sampai pakai ruku sholat jenazah, ya, pakai sujud. Saya pernah ikut sholat jenazah itu cepet banget. Ternyata anaknya nggak hafal doa-doanya gitu loh. Jadi kalau nggak bisa tuh Arfa ya udah nyuruh wakilnya siapa? Itu tadi imam masjid. Hmm. Jadi yang paling berhak sholat jenazah itu yang jadi imam itu adalah yang diwasiatkan oleh yang meninggal. Saya berwasiat nanti tolong sholatin saya dan imamnya si fulan ya. Nah, imamnya si A, maka dia yang berhak tuh. Tapi nggak bisa si A, suapajunya juga nggak wasiat, maka anaknya, walinya. Anaknya ternyata juga nggak bisa, maka wakilnya ini termasuk adalah imam masjid. Nabi Abu Hasim berkata, lanjut, sungguhnya Yang nomor berapa sih? nomor 6, ini ada Hmm. kursor.
Sesungguhnya saya menyaksikan hari kematian Al-Hasan bin Ali. Saya melihat Al-Husain bin Ali mengatakan bahwa kepada Said bin Al-As, Al-As. yang memukul lehernya dan mengatakan, majulah, seandainya bukan karena ia adalah sunnah, tentu saya tidak akan mendorongmu untuk maju. Said adalah amir atas kaum mukminin waktu itu. Sementara di antara mereka terdapat sesuatu. Taib. Jadi yang jadi imam Said ya, pada waktu itu dialah adalah amir. Jadi yang paling berhak jadi imam yang dapat wasiat. Kalau nggak ada yang dapat wasiat, nggak ada wasiat, maka anaknya walinya. Yang penting dia bisa ilmunya. Kalau nggak bisa jangan malu bilang serahin nama imam. Kemudian 7, apabila sang wali tidak hadir, maka yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Kemudian yang paling alim dengan sunnah. Yang paling banyak Kemudian yang hafalan paling Al-Quran. dahulu hijrahnya. Kemudian yang paling tua umurnya karena keumuman hadis. Ya, kita kalau jadi ada kalau nunjuk kalau di Indonesia kan masjid-masjid udah ada imamnya. Ya, maka kita nggak boleh Hmm. memajukan diri gitu loh. Tapi seandainya Ahmad sholat bersama teman-teman terlambat jam 2 misalnya, itu kan harus yang jadi imam. Hmm. Maka yang jadi imam sholat jenazah sama dengan imam sholat apa? Sholat fardu. Maksudnya apa? Maksudnya imam yang jadi sholat jenazah juga adalah yang paling banyak hafalan Qurannya, ya dan seterusnya. Ya. Hmm. Adapun yang masyhur dari pendapat Syafi'iyah bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah para kerabatnya dan ini adalah pendapat yang pegang Ibnu Habzan dengan pegang pada dalil wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'din, orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i Ahmad yang paling berhak jadi imam adalah siapa tadi? Kerabatnya. Hmm. Bisa jadi anaknya, pamannya. Kenapa? Berdasarkan surat Al-Anfal 75. Ya, berdasarkan Al-Anfal 75. Intinya Bapak Ibu, kalau ternyata anaknya bagus bacaan Qurannya, ya tahu ngerti tata cara sholat jenazahnya, maka kalau Bapak Ibu meninggal ya bagus anaknya, ya anaknya saja. Ya, tapi kalau nggak bisa, ya maka baru dia nunjuk kepada imam. Ya, tapi kalau menurut Imam Syafi'i yang bagus adalah kerabatnya. Kalau nggak ada ya udah balikin lagi ke imam. Kebanyakan pada takut amat kalau sholat jenazah itu jadi imam. Ya kenapa? Satu takut kagak ngerti bacaannya, doa-doanya. Maka akhirnya diserahkan kepada imam setempat. Ya, taib. Kalau tadi saya ulangi ya. Jadi siapa yang berhak menjadi imam dalam sholat jenazah? Satu, orang yang dapat wasiat dari mayit. Ya, saya mati tolong disolatin sama si fulan, maka dia yang berhak. Kedua walinya, ya. Yang ketiga baru deh, ya. Yang ketiga ini adalah wakilnya, maksudnya adalah imam, ya. Kemudian dalam surat Al-Anfal 75, orang yang punya hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya. Adapun yang tadi disebutkan di awal itu yang paling rajih. Nomor 8, apabila lanjut. Apabila berkumpul beberapa jenazah, boleh mensolati masing-masing jenazah secara terpisah dan boleh mensolati mereka semuanya dengan satu solat. Apabila yang meninggal adalah laki-laki dan para wanita, maka dijadikan para laki-laki yang paling dekat dengan imam, sementara para wanita yang dekat dengan kiblat. Adapun apabila ada anak-anak bersama mereka, maka yang paling dekat dengan imam adalah para laki-laki, kemudian anak-anak, kemudian wanita yang paling dekat dengan kiblat. Dari Ibnu Umar bahwa ia mensolati 9 jenazah secara bersamaan, ia menjadikan para laki-laki adalah yang paling dekat dengan imam dan para wanita yang paling dekat dengan kiblat. Taib. Jadi kalau mayitnya laki perempuan, maka imamnya ya pertama laki-laki di depan, perempuannya di belakang. Nah sekarang gimana ininya posisinya Ahmad? Kan kalau imamnya laki-laki, ya kan laki-laki berarti di pala, betul. Hmm, hmm. Kalau perempuan di mana? Di Itu tengah, di rahim. Maka posisinya diituin aja. Jadi geser-geser. biar digeserin. Jadi biar di di samping pala lelaki itu adalah apa rahimnya perempuan ya maksudnya apa
karena mayitnya ada dua, berarti lah imamnya depan laki-laki, berarti di kepalanya. Nah, supaya sunnahnya perempuannya dapat, ya kan perempuannya bukan di pala tapi di tengahnya. Maka jadi ditaruh di tengahnya biar pas kepala, pas tengah-tengahnya. Jadi kalau ada anak kecil, berarti kalau ada anak kecil gimana? Laki-laki dulu yang dewasa, baru anak kecil, baru ibu-ibu. Ya, taib. Lanjut. eh 9. dari udah ya. Nah Dari ini dari Amr bin Mula Al-Haris bin Naufal bahwa ia menyaksikan bibinya Mukulsum dan anak laki-lakinya, maka ia menjadikan anak tersebut yang dekat dengan imam dan meletakkan wanita tersebut di belakangnya lalu mensolatinya tadi yang sudah kita bahas. Nomor 9, boleh? boleh mensolati jenazah di masjid dan yang paling afdol adalah di luar masjid di tempat yang disiapkan untuk hal itu. Karena inilah yang telah tetap dan paling banyak dari petunjuk beliau. Dan hadis-hadis tentang hal tersebut telah banyak diantaranya adalah dari Ibnu Umar bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seorang laki-laki Masjid dan dianterin ya. wanita dari mereka yang berzina. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk merajam keduanya di dekat tempat jenazah di samping masjid. Hal ini menunjukkan bahwa ada tempat khusus untuk jenazah yang telah dimaklumi oleh mereka. Pindahin. Sebentar Ahmad. Ya. Taib. Jadi boleh mensolat. Jadi kalau kebanyakan kita Ahmad, sholat jenazah itu di masjid kan ya. Ya. Nah, sebenarnya yang paling afdol itu adalah di luar masjid yang disiapkan. Nah, sekarang nggak ada di kita. Cuman kalaupun mau ngakalin di teras, Ahmad. Di teras ya, di teras. Karena inilah yang telah tetap dan paling banyak dari petunjuk beliau SAW. Intinya boleh di masjid. Ya, boleh di masjid. Tapi kalau di zaman dulu, Ahmad, bukan di masjid. Tapi di luar masjid yang memang itu khusus untuk sholat jenazah. Nah di Indonesia di kita nggak ada. Saya juga lihat di negara-negara Arab juga udah nggak ada. Ya, jadi kebanyakan ya di masjid aja semuanya. Ya, cuman zaman dulu ternyata bukan begitu. Di luar masjid, ya, di luar masjid dan memang udah disiapkan buat sholat jenazah. Nah, kalau di kita, ya kalau memang mau ngakalin, ya bukan di luar masjid karena nggak ada tempat, tapi di teras masjid. Cuman kembali lagi nggak biasa kan, nggak biasa ya nggak biasa. Makanya tadi ya ada tempat khusus untuk sholat jenazah. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya di masjid, nah ini dia adalah hadis dari Aisyah. Ia berkata demi Allah Subhanahu wa taala tidaklah Rasulullah SAW mensolati Suhail bin Baida dan saudaranya melainkan di dalam masjid. Jadi boleh di dalam masjid nggak apa-apa ya. Cuman ya yang paling banyak di zaman dulu bukan di masjid, tapi ada tempat khusus untuk sholat jenazah di luar masjid. Tapi nggak ada sekarang ya. Nomor 10, boleh menambah jumlah takbir dalam sholat jenazah sampai 5, 6 hingga 9. Dari Ar-Rahman bin Abi Layla ia berkata Zaid bin Arqam bertakbir 4 kali untuk jenazah kami. Suatu ketika ia bertakbir 5 kali. Maka kami pun bertanya kepadanya. Maka ia menjawab, Rasulullah SAW dahulu melakukannya menambahkan dalam satu riwayat, maka kau tidak pernah meninggalkan selamanya. Jadi ya kalau di kita kebanyakan berapa tadi? 4 takbir. Ya. Berarti kalau takbir kelima gimana Pak Ustadz? Ya doa aja. Ya. Dari Al-Badr Al-Khair berkata, Ali radhiyallahu bertakbir 6 kali untuk ahli Badar. Kepada para sahabat Nabi SAW 5 kali dan kepada umat muslim yang lain 4 kali. Ya, jadi ternyata Ali bin Abi Thalib itu pernah sholat nyolatin jenazah syuhada perang Badar itu 6 kali takbir. Kalau terus juga pernah 5 kali takbir buat para sahabat. Kemudian 4 kali takbir untuk muslim yang lain. Kemudian juga Nabi pernah bertakbir untuk Hamzah sampai 9 kali takbir. Ya, tidak dilakukan lagi bahwa yang paling banyak dilakukan beliau adalah bertakbir 4 kali dan tambahannya adalah boleh sebagai tambahan. Maka Syalbani Ahmad
disolatin dengan 9 takbir. Hmm. Syekh Albani rahimahullah, ya ulama besar, ya ahli hadis, beliau disolatkan dengan 9 takbir, dan ternyata Nabi pun pernah mensolatkan 9 takbir buat Hamzah. Hamzah. Tapi kebanyakan ya takbirnya 4 kali yang banyak dilakukan. Nomor 11 lanjut. Disyariatkan mengangkat tangan pada takbiratul ihram saja dan tidak ada yang sahih tentang mengangkat tangan pada takbir yang lain sama sekali dari Rasulullah SAW. Namun telah sahih hal tersebut dari Abdullah bin Umar dari perbuatannya sehingga ini adalah ijtihad darinya. Ketahuilah bahwa yang disunahkan untuk makmum adalah tidak mengeraskan dalam seluruh takbir dan dalam bacaan. Telah terdahulu masalah seperti ini dalam sholat 2 hari raya. Jadi gini Ahmad. Ahmad pernah lihat nggak di Mekah Madinah orang sholat jenazah begini. Allahu Akbar, dia ngangkat tangan pertama kali. Begitu takbir kedua, dia nggak ngangkat tangan Ahmad. Allahu Akbar. Dia cuma bergerak bibir doang. Takbir yang kedua. Imam kan bilang Allahu Akbar. Dia 1 kali doang. Allahu Akbar. Takbiratul ihram sekalian baca Fatihah. Pas takbir kedua, imam bilang gini. Allahu Akbar. Maka dia diam aja, Ahmad. Cuman mulutnya bilang, dia baca Allahu Akbar. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Dia juga cuman mulutnya doang. Takbir keempat sama, nggak ngangkat tangan kecuali yang pertama kali. Ya, tapi Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengangkat tangan. Ya, makanya yang sampai ke kita kebanyakan adalah yang dari Ibnu Umar. Jadi ini perbuatan Ibnu Umar, ijtihad dari beliau. Jadi takbir pertama Allahu Akbar. Takbir kedua angkat tangan lagi sampai seterusnya. Tapi jangan heran Bapak Ibu kalau lihat orang nggak ngangkat tangan ya. Yang penting takbiratul ihramnya ngangkat tangan. Nomor 12 lanjut. Tidak ada hadis yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang yang masbuh tertinggal dalam sholat apabila mendapati imam setelah takbir dengan sebagian takbir. Zirahnya Zohir ya. bahwa Zohirnya bahwa hal ini tercakup dalam keumuman sabda beliau, apa yang kalian dapati, maka ikutilah, dan apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Sehingga bertakbir bersama imam, dan ini adalah yang pertama bagi masbuk, lalu membaca Al-Fatihah, kemudian apabila imam selesai dan takbir semua, dan dari takbir semuanya, maka sang makmum bertakbir apa yang tersisa baginya, lalu menyempurnakan sholat sesuai dengan sifat yang telah terdahulu. Misalnya Ahmad, pernah nggak Ahmad masbuk sholat jenazah? Belum. Di Masjidil Haram gitu ya. Karena mungkin, jadi kalau ada orang masbuk sholat jenazah, misalnya imamnya udah takbir yang kedua, dia baru datang yang pertama. Nah kalau yang kedua kan imam lagi baca sholawat, maka kita baca Al-Fatihah yang takbir pertama. Karena masbuk. Ya, imam takbir ketiga baca doa, kita baca sholawat. Imam takbir keempat, lalu salam, kita takbir yang ketiga, baca doa buat jenazah. Ya, berarti imam udah selesai dong. Maka kita selesaikan takbir yang keempat. Ya, jadi kayak sholat aja gitu loh. Kita kurang berapa ya selesaiin. Pendapat yang lain nggak begitu Ahmad. Imam masuk takbir ke berapa? Ahmad masuk imam lagi takbir kedua. Ahmad langsung ikut. Ya, takbir ketiga Ahmad ikut. Padahal Ahmad baru 2. Ya, takbir keempat Ahmad ikut. Imam salam, Ahmad salam. Ya, jadi ada 2 model gimana kalau ada orang masbuk dalam sholat jenazah. Maka yang pertama, bacaannya tetap Al-Fatihah juga Mas Bung. Iya, ya. Cuman jadi kalau Ahmad ikut yang kedua, berarti yang ngikutin imam. Ya, cuman masalahnya kalau saya lebih baik berpendapat kalau Ahmad ikut takbir yang kedua mendingan baca Al-Fatihah. Karena yang rukun adalah Al-Fatihahnya. Ya. Berarti imam takbir ketiga, Ahmad kedua. Berarti Ahmad baca sholawat. Imam takbir keempat, Ahmad cuma bisa Allah maghfirlahu warhamu. Karena Ahmad kan ketiga. Imam salam, Ahmad salam. Walaupun Ahmad baru 3. Tapi kalau saya lebih cocok
yang satu lagi, ya saya akan tambah lagi satu takbir lagi untuk menyempurnakan karena saya kurang satu. Yang kurang dua ya tambahin dua. Itu cara masbuk untuk sholat apa tadi? Jenazah. Bisa. Ya, 4 menit lagi Ahmad. Ada yang mau nanya nggak? Coba. Eh, belum ada di chat. Mau Bapak Ibu diterusin ada yang aja? boleh. Kalau Coba ada Bapak yang Ibu. ya, kalau ada yang mau tanya nggak, Bapak Ibu silakan. Nggak ada ya. Ada, kita terusin aja ya. Sekarang poin ke 13. Ya. Apabila masuk masjid sementara telah tertinggal sholat wajib bersama imam, kemudian manusia mulai nyolat jenazah, maka ikut mensolati jenazah karena sholat wajib mungkin untuk dilakukan setelah sholat jenazah. Ini difaktuakan oleh Utsaimin. Gini ya Ahmad, Ahmad belum sholat duhur, tapi datang ke masjid lagi sholat jenazah. Udah selesai berarti duhurnya. Maka Hmm. Ahmad bagus ikut sholat jenazah dulu, baru sholat, baru Hmm. sholat wajibnya nanti. Kenapa? Bukan yang wajib dulu Pak Ustadz. Karena sholat wajib luas waktunya. Hmm. Sedangkan sholat jenazah harus ada jenazahnya kan. Hmm. Ya kalau Ahmad wajib dulu jenazahnya udah nggak ada. Hmm. Makanya pernah saya begitu di Arab ya. Waktu saya terlambat sholat. Ya akhirnya kita makmuman tuh. Pas lagi mau makmuman sholat apalah subuh atau apalah. Tiba-tiba ada sholat jenazah. Lalu saya bilang sholat jenazah dulu ya. Pada protes tuh orang-orang Arab. Wajib dulu gitu loh. Ya biasalah. Nggak semua orang Arab Hmm. berilmu ya. Kadang-kadang orang Arab ya Arab maklum ya gitu. Hmm. Jadi harusnya dia sholat jenazah dulu. Supaya apa? Supaya karena harus ada jenazahnya. Supaya dia dapat pahala 1 qiraat. Nanti Hmm. setelah sholat jenazah selesai baru dia bisa sholat wajib. Ya karena waktunya luas. Nomor 14 lanjut. Di antara Di antara kesalahan yang banyak tersebar adalah berpalingnya manusia dari sholat jenazah dan terkadang mereka mengumumkan kematian dengan berdiri di depan masjid. Apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari kematian berat dan susahnya kematian tersebut? taib ya berpaling manusia dari sholat jenazah maksudnya nggak mau. Saya juga Hmm. heran waktu itu ada pengajian ibu-ibu. Nah, habis pengajian ibu-ibu itu diumumin ada jenazah. Ini malah pada pulang. Ya, habis sholat duhur mau disolatin di situ ceritanya, sholat jenazah. Ternyata ibu-ibunya pada pulang. Padahal bagus dia diam dulu di masjid. Terus sholat, sholat apa? Sholat Jenazah. jenazah gitu Hmm. ya. Taib, nomor 15. Hmm. Di antara bid'ah dan perkara yang baru adalah salah udah. Di antara perkara yang baru adalah berdirinya mereka setelah selesai sholat sekeliling mayit untuk membaca Al-Fatihah, berdoa dan mengamininya, bersaksi untuknya dengan kesalehan dan kebaikan. Ini banyak di Indonesia ya, Mat ya. Hmm. Apakah orang ini soleh, soleh gitu ya. Hmm. Apakah orang ini khair, khair gitu ya. Ini menurut penulis ya Syekh Adil bin Yusuf Al-Azazi ini termasuk bagian daripada bid'ah. Hmm. Itu membaca Al-Fatihah. Jadi setelah sholat jenazah Al-Fatihah itu menurut beliau tidak ada. Tidak ada. Kemudian berdoa dan mengamininya. Kan doanya udah tadi lagi sholat. Hmm. Kan udah. Jadi kalau habis sholat jenazah gimana Pak Ustadz? Ya udah buruan kuburin. Hmm. Ya bukan baca doa lagi. Udah ya. Kemudian ada yang ya khair khair. Apakah mayit ini khair khair ya. Ini ini menjadi sunnah kata beliau dan bukan termasuk perbuatan para salaf. Hmm. Ke-16 tidak disyariatkan dalam sholat jenazah berdoa dengan doa iftitah, nggak ada doa Hmm. iftitah, ya, Hmm. nggak ada sunnahnya. Kemudian ya 17 tidak ada halangan mengumumkan kepada orang yang hadir bahwa mayat tersebut adalah laki dan wanita agar mereka bisa berdoa dengannya dalam menggunakan kata. Jadi boleh ini langit perempuan, ini langit laki-laki, ini boleh. Ya terakhir 18 apa yang dilakukan sebagian orang awam dengan mensolati orang yang mati setiap Kamis dan Jumat adalah bid'ah. Tidak ada asalnya dalam sholat, dalam syariat. Hmm. Jadi Bapak Ibu, ya, jadi kalau orang awam katanya hari Kamis, ya, ya kalau Hmm. orang soleh hari Jumat. Sebenarnya enak Hmm. yang mati Jumat itu karena hari Jumat banyak yang nyolatin ya. Hmm. Taib, selesai Ahmad. Selesai, Ustaz. Taib. Semoga bermanfaat, semoga makin Amin. makin bagus. Intinya sholat jenazah ini gede pahalanya.
dan kita harus tahu tata cara sholatnya. Mungkin suatu saat kita yang akan jadi imam, mungkin suatu saat kita yang akan jadi pengurus masjid, maka hendaknya punya ilmu dan semoga Allah berkahi pengajian Dongge Sonora ini, Amin. berkah semuanya, ya berkah pengajiannya dan berkah usaha-usahanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Ya, pamit ya. Ya, Ustaz.